Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata 'ain, amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja, dan kali ini membahas tentang sumpah lajaj. Apa pengertian sumpah lajaj dan bagaimana ketentuan-ketentuannya? Ini yang akan coba kita kupas lebih dalam. Abu Syuja mengatakan, "Wa man halafa bi sadaqati malihi fahuwa mukhayyirun baina sadaqah au kaffaratil yamin." Barang siapa bersumpah untuk menyedekahkan hartanya, maka dia diberi pilihan antara bersedekah ataukah membayar kafarat sumpah. Ya, jadi topik kali ini adalah membahas tentang jenis sumpah yang diikatkan dengan niat untuk melakukan amal soleh atau ibadah tertentu. Jadi misalnya ada orang yang bersumpah untuk menyedekahkan hartanya, tetapi sumpahnya ini muncul karena ada konteks perselisihan. Ya, maka sumpah semacam ini dinamakan yaminul lajaj atau sumpah lajaj. Saya ambil contoh misalnya begini. Ada seorang suami berselisih dengan istrinya. Kemudian mereka bersahut-sahutan dengan ucapan yang saling menyalahkan misalnya. Lalu kemudian suami merasa sangat emosi. Kemudian akhirnya mengucapkan sumpah yang maknanya adalah hatinya mau bilang, aku tidak mau berbicara denganmu seterusnya. Saya nggak mau ngomong lagi seterusnya. Atau dibatasi, saya nggak mau ngomong lagi, pokoknya dalam waktu 3 hari ini saya nggak mau ngomong apapun dengan kamu misalnya. Atau selama 1 minggu ini saya nggak mau ngomong apapun dengan kamu misalnya. Di hatinya mau bilang begitu, tetapi kemudian dia mengungkapkannya dengan kalimat yang seakan-akan bersumpah, tetapi tidak menggunakan lafaz sumpah yang lugas, dan dikaitkan dengan hukuman tanda petik yang ia tetapkan sendiri kalau dia melanggar komitmennya itu. Nah, misalnya kalimat yang muncul begini, saya akan bersedekah 10 juta kalau saya sampai berbicara denganmu. Nah, itu ya, bisa digambarkan ya, bisa dibayangkan. Kalau seorang suami misalnya mengatakan pada istrinya, saya akan bersedekah 10 juta jika saya berbicara denganmu. Ini kan sebenarnya hatinya mau bilang, saya tidak mau bicara denganmu. Kalau saya sampai melanggarnya, maka saya akan bersedekah sebanyak 10 juta. Dan uang 10 juta itu besar. Artinya apa? Kalau orang itu sampai mengucapkan kata-kata semacam ini, maka dia itu di hatinya tidak ingin melanggar sebenarnya. Karena kalau dilanggar, hukumannya berat untuk dirinya sendiri. Nah, yang semacam ini dalam istilah fikih dinamakan nazrul lajaj atau yaminul lajaj, sumpah lajaj. Ya, atau nazar lajaj. Dinamakan nazar lajaj atau sumpah lajaj. Kenapa dinamakan sumpah? Karena semakna sumpah itu kan semacam komitmen yang tekad untuk melakukan sesuatu yang maknanya mirip dengan kata-kata wallahi, demi Allah, gitu ya. Sehingga para fuqaha
menyebutnya sebagai yamin. Ya. Kadang disebut dengan nazrul lajaj, disebut dengan nazar lajaj. Kenapa dinamakan nazrul lajaj? Karena memang tekadnya itu serupa dengan nazar juga. Ciri khas nazar itu adalah komitmen melakukan amal soleh tertentu atau ibadah tertentu kalau dia mendapatkan sesuatu atau hajatnya terkabulkan. Ya, sehingga para ulama menyebutnya kalau tidak yaminul lajaj, sumpah lajaj, ya nazrul lajaj. Lalu lajaj sendiri itu maknanya apa? Lajaj dari kata laja ya. Itu maknanya adalah bertengkar atau berselisih. Ya, sehingga kadang disebut dengan lebih lengkap istilah sumpah lajaj ini adalah yaminul lajaj wal ghadab. Gitu ya, sumpah yang muncul karena perselisihan atau kemarahan, atau nazrul lajaj wal ghadab. Ya, sumpah yang nazar yang muncul karena perselisihan atau emosi. Begitu. Kadang juga di kitab-kitab fikih yang lain disebut dengan istilah yaminul ghalaq. Ya, yaminul ghalaq atau nazrul ghalaq. Nah, sudah ada 3 istilah ya. Nanti kalau sudah mendalam pembahasan kajian fikihnya, nanti kalau ketemu 3 istilah ini semuanya maknanya sama. Yaminul lajaj wal ghadab, ya, atau nazrul lajaj wal ghadab, atau yaminul ghalaq atau nazrul ghalaq. Itu semuanya makna, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, perselisihan itu bukan hanya dengan istri, bisa juga dengan saudara, ya, atau tetangga. Kan ada ya beberapa kasus orang begitu marah dengan sebagian saudaranya yang mungkin memfitnah atau hutang tidak membayar, kemudian akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang seakan-akan itu sumpah. Sudah, kalau semacam ini saya tidak akan berbicara lagi denganmu selamanya. Gitu ya. Kalau saya sampai berbicara denganmu, saya akan bersedekah 10 juta. Ya. Atau bukan berbicara tekadnya, tetapi misalnya tidak mau ketemu. Kalau saya sampai ketemu denganmu, saya akan bersedekah 10 juta. Artinya nggak mau nemui. Ya. Atau tekadnya adalah tidak menyapa, ketemu tapi diam misalnya. Ya, jadi kalau saya sampai menyapamu, maka saya akan bersedekah 10 juta. Misalnya begitu. Ya, itu. Nah, komitmen untuk melakukan sebuah amal soleh ini 10 juta, sedekah 10 juta ini bisa diganti dengan bentuk kurbah apapun, bentuk ibadah apapun, bisa puasa misalnya. Saya kalau sampai berbicara denganmu, saya akan berpuasa 2 bulan berturut-turut misalnya. Nah, saya akan sholat malam selama 1 bulan berturut-turut misalnya. Nah, semua bentuk ini itu dalam istilah fikih dinamakan yaminul lajaj atau nazrul lajaj wal ghadab. Ya. Abu Suja dalam kitab ini memasukkan pembahasan ini dalam aiman, bab aiman, artinya dimasukkan dalam bab sumpah. Tapi kalau An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, beliau memasukkan pembahasan ini dalam bab nazar. Nah, kenapa? Karena ini hanya soal teknis saja, bagaimana menempatkan sebuah pembahasan. Ya, sebagian ulama memang kadang memandang ini lebih dekat ke sumpah, kadang memandangnya lebih dekat ke nazar. Yang jelas apapun itu nanti ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang disepakati dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Nah, kalau orang itu sampai melakukan sumpah jenis ini, jadi ini jangan sampai dibayangkan sumpah biasa ya, misalnya wallahi demi Allah saya akan bersedekah dengan bersedekah 10 juta. Bukan itu yang dimaksud dalam kitab Matan Abu Suja ini. Yang dimaksud adalah sumpah lajaj tadi, sumpah yang karena emosi tadi. Nah, jadi orang yang sudah mengucapkan kata-kata demikian, maka dia punya pilihan, fahuwa mukhayyarun, dia punya pilihan antara bersedekah atau membayar kafarah sumpah. Ya, kalau dia melakukan sedekah berarti dia melaksanakan sumpahnya tadi, melaksanakan tekadnya tadi. Ya. Al-wafa bil halif istilahnya, gitu ya. Tapi kalau membayar kafarah berarti memang tidak melaksanakan, sebagai penggantinya itu adalah membayar kafarah. Ya. Karena begini kan, dalam Islam itu
soal kata-kata ini kan memang sangat diperhatikan. Kita nggak boleh sembarangan dengan namanya ucapan. Karena sesuatu kalau masih dalam hati kita, Allah itu mungkin masih banyak memaafkan. Tapi begitu sudah diucapkan, maka terjadi konsekuensi hukum. Ya, kita nggak boleh meremehkan, kan cuma ucapan. Nggak boleh kita meremehkan semacam itu. Karena alangkah banyak dalam agama ini, ada persoalan-persoalan besar yang itu digantungkan pada sebuah ucapan. Ya, misalnya masuk Islam. Masuk Islam itu disyaratkan harus mengucapkan syahadat, harus diucapkan. Jadi nggak bisa cuma dibatin. Saya yakin Islam bener, terus umur hidup nggak mau ngomong begitu ya. Itu nggak sah Islamnya. Ya, jadi Islam itu harus diucapkan, harus syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Abu Thalib itu juga akhirnya masuk neraka karena remeh saja, tidak mau mengucapkan syahadat yang itu ekspresi keimanan seseorang. Nah, maka nggak bisa diremehkan ya masalah ucapan. Akad nikah itu juga hanya ucapan. Ya, seorang laki-laki di hadapan seorang wali mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Saya terima nikahnya dia ya dengan mahar yang telah disebutkan. Itu ucapannya nggak sampai diucapkan 1 menit, tapi mengubah segalanya. Kalau sebelum ucapan tersebut mereka berkasih-kasihan terhitung dosa, tapi setelah ucapan tersebut lalu kemudian sudah menjadi suami istri, apapun yang mereka lakukan menjadi ibadah akhirnya. Bercanda pun dihitung amal soleh akhirnya. Nah itu dipisah hanya dengan ucapan. Ya. Nah, termasuk juga hadis Nabi misalnya yang mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah. Seorang hamba itu kadang mengucapkan 1 kalimat saja dan dia menyangka itu remeh, tapi gara-gara 1 kalimat itu dia terjatuh ke neraka yang dalamnya itu lebih dari 70 tahun. Maksudnya kalau kita melemparkan batu di tepi neraka, kemudian batu tersebut jatuh ke dalam neraka, itu melayang-layang dulu selama 70 tahun baru sampai dasarnya. Itu gara-gara 1 ucapan. Ya, maka harus hati-hati betul. Ya, jadi dalam ajaran Islam itu soal ucapan sangat diperhatikan. Maka perintah Allah itu adalah kalau ngomong itu yang akurat. Ya ayyuhallazina amanu ya qulu qawlan sadida. Perintahnya kan begitu. Ucapkanlah ucapan yang akurat. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang tidak akurat. Ya, ucapan yang akurat itu akan dibantu kita menjadi mudah beramal soleh. Kalau sampai kita berani mengucapkan kata-kata yang tidak akurat, nggak sesuai dengan hati kita, diuji kita nantinya, dan itu berat, sangat berat. Mahasiswa ditanya skripsi kemudian bilang gampang skripsi, ucapan ringan loh ya. Ya karena meremehkan diuji betul akhirnya, bener nggak gampang, dipersulit malah jadinya. Nah, banyak terjadi kasus semacam itu. Seorang istri misalnya mengatakan, seorang wanita misalnya mengatakan aku meskipun nggak nikah nggak apa-apa. Betul akhirnya susah dibuat ketemu dengan orang yang melamarnya gara-gara ucapan itu. Dan banyak contoh-contoh semacam ini kalau kita teliti itu luar biasa, menunjukkan bahwa soal ucapan itu perhatikan betul. Daripada kita mengucapkan sesuatu yang berbahaya, lebih baik diam. Nah sama seperti ini, kalau orang sudah mengucapkan saya tidak akan ngomong gitu ya, atau misalnya kalimatnya begini, bentuk sumpah lajaj tadi ya, kalau saya sampai berbicara denganmu maka saya akan bersedekah 10 juta. Itu sudah diucapkan, langsung tercatat sudah. Tidak bisa di-cancel. Talak kan juga gitu tuh. Talak itu selama masih dibatin. Seorang suami bilang, aku mentalakmu, aku mentalakmu, aku mentalakmu. Kalau masih dibatin gitu nggak jatuh talak. Tapi begitu sudah diucapkan, jatuh talaknya. Nggak peduli bercanda atau serius. Ya. Nah itu menunjukkan betapa berbahayanya soal ucapan. Lebih baik diam daripada keliru, gitu ya. Ya.
Jadi kalau orang sudah mengucapkan aku ya akan bersedekah 10 juta kalau aku berbicara denganmu, ini kan komitmen yang sangat berat. Kan nggak mungkin orang bisa melaksanakannya itu sampai akhir hayat misalnya. Jelas susah itu. Maka di sini solusi syar'inya adalah pilihannya dua. Lakukan sedekah itu, langsung lakukan sedekah 10 juta itu. Kalau sudah dilakukan sedekah 10 juta itu, maka berarti bebas dari ucapan itu tadi sudah. Nggak ada beban lagi. Atau kalau berat melakukan itu, maka bayar kafarah sumpah. Ya. Jadi sifatnya ini mukhayyar, pilihan. Jadi bukan, kalau nggak ngerti ilmu ini kadang-kadang kan mikir ya, kalau saya pernah mengucapkan kayak gitu tuh mana yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan? Apakah seumur hidup aku harus konsisten dengan ucapanku berdasarkan perintah umumnya dalil untuk konsisten dengan ucapan? Ataukah aku boleh melanggarnya sehingga nanti aku harus melaksanakan komitmenku itu, tapi kalau aku melanggarnya aku nggak punya uang misalnya, dan itu berat bagi saya. Ya, bagaimana solusinya? Nah, ternyata solusinya begini. Kalau mampu, maka laksanakan komitmen yang diancamkan untuk dirinya sendiri tadi. Atau kalau tidak mampu, maka boleh membayar kafarat sumpah. Nah, kafarat sumpah nanti kita bahas lebih detail hukumnya. Intinya kafarat sumpah itu, ringkasnya ya, beri makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian mereka. Nah, jadi pilihannya, ini pilihan ya, atau. Kalau pas punya makanan ya kasih makanan, kalau nggak punya makan tapi punya pakaian, kasih pakaian. Terserah, bebas ini. Kalau ini nggak mampu, baru kemudian puasa 3 hari. Itu kafarah dari sumpah. Ya. Ini yang dimaksud dengan yaminul lajaj atau sumpah lajaj. Apa dasar dari ketentuan ini? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kafaratun nazri kafaratul yamin. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Ya, jadi yang semacam ini tadi kan dihukumi semakna dengan nazar. Jadi ketika itu dilanggar, maka harus membayar kafarat. Kafaratnya bagaimana? Sama seperti kafaratnya sumpah. Itu makna dari hadis ini ya. Ya, jadi mazhab Asy-Syafi'i terkait dengan sumpah lajaj itu ketentuannya adalah mukhayyar antara melaksanakan ancamannya untuk dirinya sendiri itu atau membayar kafarah. Jadi bukan wajib membayar kafarah, juga bukan wajib melaksanakan ancaman dari tekadnya tadi, tetapi itu mukhayyar sifatnya, boleh milih. Gitu ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya ucapannya berbunyi begini? Kalau aku berbicara dengan fulan, maka aku akan membayar kafarah sumpah. Nah, jadi ini sudah ditentukan, pilihannya adalah yang ditentukan dalam hukum fikih ini. Nah, gitu ya. Gimana kalau ucapannya semacam itu? Nah, maka jawabannya adalah langsung wajib untuk membayar kafarat sumpah. Kenapa? Karena nggak ada pilihannya. Kalau sedekah 10 juta tadi kan masih ada pilihan ya. Jadi pilihan apakah sedekah 10 juta atau membayar kafarat. Tapi kalau dia sudah bilang, kalau aku berbicara dengan fulan, maka saya akan membayar kafarat sumpah. Berarti nggak ada pilihan. Maka semua ulama sudah sepakat, la khilafah, nggak ada khilaf bahwa yang semacam itu dia hanya wajib untuk membayar kafarat. Oke. Kalau misalnya kalimatnya begini, jika aku berbicara dengan fulan, maka aku akan bersumpah. Nah ini ya, ini agak perlu perenungan sedikit ya. Kalau aku berbicara dengan fulan, maka aku akan bersumpah. Ini gimana statusnya? Nah, jadi akan bersumpah berarti kan belum jelas ya, mau sumpah apa, gitu ya. Nah yang semacam ini dihukumi bukan nazar dan juga bukan sumpah. Dihukumi semakna dengan laghun di situ ya, tapi dia harus disunahkan untuk segera langsung mengucapkan syahadat dan beristighfar, gitu ya, karena ucapan-ucapan kayak gitu itu kan jenis kemungkaran ya. Orang nggak mau bicara itu kan kena hukum muqatta'ah. Hukum muqatta'ah itu bahasa Jawanya nyatru ya. Nyatru itu kan haram hukumnya. Hukum asalnya haram. Nyatru muqatta'ah atau
memutus hubungan dengan orang lain, nggak mau bicara dan lain sebagainya, itu haram kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya seorang suami tidak berbicara dengan suaminya dalam konteks untuk, seorang suami tidak berbicara dengan istrinya dalam konteks untuk mendidik misalnya. Nah, itu bisa. Seperti Rasulullah pernah mendidik istrinya, tidak masalah. Atau misalnya seorang imam ingin memberikan takzir kepada rakyatnya, kemudian rakyatnya dilarang untuk berbicara dengannya gara-gara rakyatnya ini, salah satu rakyatnya melakukan perbuatan maksiat misalnya. Nah, itu boleh tidak berbicara semacam itu. Tapi kalau berselisih urusan dunia, kemudian bertengkar lalu marah-marahan, lalu kemudian bertekad untuk nggak berbicara apalagi selamanya, itu dosa besar, gitu ya, dosa besar yang semacam itu. Dalam hadis Nabi itu orang yang semacam itu nggak akan diampuni. Kalau sampai memutus hubungan sampai 1 tahun, maka dosanya itu sama seperti menumpahkan darah orang yang diputus hubungannya tersebut, ya. Nah, itu makanya kalau orang sampai mengucapkan sumpah-sumpah yang lajaj semacam ini, maka kalau dia nggak kena konsekuensi kafarah atau nggak kena konsekuensi nazar, ya dia dianjurkan untuk ini segera beristighfar dan segera meminta ampun kepada Allah serta bersyahadat kembali, gitu ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya komitmennya itu lebih berat dari itu? Misalnya ya, ada orang yang kadang-kadang ngomongnya kayak begini, ini dicontohkan dalam kitab fikih. Dia bilang begini misalnya, kalau aku sampai berbicara dengannya, maka aku Yahudi. Wah, ada yang kayak gitu ya. Maksudnya itu saking nggak pengennya ngomong sudah selamanya gitu loh. Karena kalau bilang aku Yahudi itu kan berarti murtad toh. Orang mau murtad itu kan neraka selamanya kan gitu ya. Itu dia menghukum dirinya dengan hukuman yang sangat berat semacam itu tuh menunjukkan betapa emosinya gitu dia. Gimana kalau dia sampai ngomong kayak gitu? Atau kalimatnya serupa dengan itu, misalnya kalau aku sampai berbicara dengannya maka aku Nasrani. Kalau aku sampai berbicara dengannya maka aku berlepas diri dari Allah. Wah, itu ya, berat-berat kayak gitu. Kalau aku sampai berbicara dengannya maka aku akan berlepas diri dari Rasulullah, atau aku akan menghalalkan khamr dan semisalnya. Itu semua hal-hal yang memurtadkan kalau diucapkan dalam kondisi biasa. Nah, gimana statusnya kalau orang ngomong semacam ini? Maka jawabannya adalah yang semacam ini tidak masuk hukum sumpah dan tidak masuk hukum nazar, tidak ada konsekuensi kafarat, gitu ya, jika dilanggar. Nah, lalu kemudian konsekuensinya terkait dengan hukum riddah atau kemurtatan bagaimana? Dilihat kondisinya. Kalau orang mengatakan semacam itu kemudian di hatinya ridho dengan Yahudi, ridho dengan kenasranian, maka seketika itu juga langsung kafir. Gitu ya. Karena orang ragu dalam Islam sedikit saja itu sudah keluar dari Islam. Jadi kalau orang sampai mengatakan selain Islam itu ya agama baik juga, itu sudah dianggap keluar dari Islam itu ya. Ini hukum-hukum yang jarang diketahui oleh para awam, ya. Orang kalau sampai meyakini bahwa ada agama yang lebih baik dari Islam, sementara dia tahu gitu ya, maka itu langsung dihukumi keluar dari Islam. Tapi kalau misalnya dia hanya ingin benar-benar tidak ingin bicara dengan orang yang dimarahinya tadi sampai dia membuat kata-kata semacam itu, ya, dan niatnya tentu saja benar-benar tidak ingin jadi Yahudi dan Nasrani misalnya, maka tidak keluar dari Islam, tapi dia mengucapkan kata-kata mungkar yang wajib beristighfar dan bertobat dari kata-kata yang seperti itu, ya. Baik. Kemudian Abu Suja mengatakan wala syai'a fi laghwil yamin, dan tidak ada ketentuan apapun terkait dengan sumpah yang laghwun. Laghwun itu yang sia-sia, yang tidak serius. Jadi laghwil yamin itu adalah ucapan demi Allah, tetapi itu ucapan kebiasaan yang tidak bermaksud sumpah dalam hatinya. Ya, ini yang semacam ini tidak ada konsekuensi sumpah, sehingga tidak ada unsur kafarah sifatnya, gitu ya. Ini didasarkan pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 225. Allah berfirman, La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum dengan
yang sia-sia dari sumpah kalian, tetapi dia menghukum kalian dengan sesuatu yang disengaja oleh hati kalian. Nah, ini sudah jelas ya, bahwa dalam ayat Al-Quran itu ada sumpah yang dihukum dan yang tidak. Yang tidak dihukum itu adalah ucapan sumpah yang tidak dimaksudkan dengan sumpah. Ya, ini diterangkan oleh Aisyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau mengatakan begini ketika menerangkan ayat ini, unzilat fi qawlihi la wallahi bala wallahi. Ayat ini terkait dengan ucapan seseorang tidak demi Allah atau tentu demi Allah. Nah, gitu ya. Itu jadi orang Arab itu biasa mengucapkan gitu, la wallahi bala wallahi. Nah, itu enggak niat bersumpah, tapi hanya sekedar penekanan, benar-benar tidak, benar-benar iya, gitu ya. Atau seperti saya contohkan kemarin, kadang orang Arab meminta supaya tamunya makan dengan cara mendesak itu dengan kata wallahi, kul wallahi misalnya, makanlah gitu ya. Nah, semacam ini termasuk lahwul yamin yang tidak ada konsekuensi sumpah. Ya. Hal yang senada diriwayatkan oleh Abu Dawud. Aisyah ini meriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda, huwa kalamur rajuli fi baitihi kalla wallahi bala wallahi. Jadi sumpah lahwun itu adalah ucapan seseorang di rumahnya, misalnya lagi ngomong dengan istrinya atau anaknya, kemudian mengucapkan kalla wallahi, sekali-kali tidak demi Allah, bala wallahi, tentu demi Allah. Nah, ini semakna dengan itu ya. Oke, jadi termasuk juga ketika seseorang misalnya bersumpah tapi tidak sadar, misalnya ya, tidur bersumpah wallahi wallahi, itu dihitung lahwul yamin juga. Jadi sumpah yang tidak dihitung. Atau dia dipaksa misalnya, jadi nggak dipaksa, diancam dengan nyawa misalnya, nah itu juga tidak dihitung dengan sumpah karena tidak mukhtar sifatnya ya.